Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Fatimah dan juga rekan saya Maulida Aisyah. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan untuk tugas dari fisiologi dan perkembangan mengenai predetermination of sexual fates in a turtle with temperature-dependent sex determination. Next. Yang pertama yaitu pendahuluan. Penentuan jenis kelamin pada reptil ini dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme penentuan jenis kelamin pada hewan reptil ini dibagi menjadi yang pertama penentuan jenis kelamin secara genotype atau genetik, disebut sebagai genetic sex determination atau GSD. Ini merupakan penentuan jenis kelamin yang terjadi. Jenis kelamin individu itu ditentukan secara tepat pada saat pembuahan atau terjadinya fertilisasi. Kemudian yang kedua ada penentuan jenis kelamin yang bergantung pada suhu atau disebut sebagai temperature dependent sex determination atau TSD. Hal ini terjadi pada saat kritis atau periode termosensitif, disebut juga sebagai thermosensitive period atau TSP, yaitu setelah telur dikeluarkan dari induk betina ke lingkungan luar. Jadi masa termosensitif ini terjadi setelah telur dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina ke lingkungan luar. Kondisi lingkungan inilah yang mempengaruhi penentuan jenis kelamin pada reptil. Misalnya pada beberapa spesies penyu, telur dari sarang dengan suhu yang dingin akan menetas menjadi penyu jantan, dan telur dari sarang yang hangat akan menetas menjadi penyu betina. Namun untuk beberapa reptil lainnya seperti buaya, pada suhu yang rendah ataupun tinggi, gonad berkembang menjadi betina, dan hanya pada suhu yang hangat, gonad akan berkembang menjadi spesies buaya jantan. Selanjutnya, pada reptil tertentu, suhu inkubasi telur dapat mengesampingkan mekanisme dari salah satu mekanisme tadi yaitu GSD, bahkan ketika kromosom seks heteromorfik ini telah ada. Contohnya yaitu seperti pada kadal naga yaitu Poggona viticeps yang menggunakan sistem kromosom yaitu ZZ atau ZW GSD yang dapat diganti pada suhu tinggi untuk menghasilkan spesies kadal betina. Demikian pula pada kadal Bassiana duperreyi ini menunjukkan heterogamet yaitu kromosom XX atau XY, tetapi jika ada paparan suhu rendah dapat menyebabkan kromosom XX pada betina berkembang menjadi jantan. Selanjutnya pada kura-kura GSD yaitu Apollon mutica, ekspresi beberapa gen yang terlibat dalam perkembangan gonad dipengaruhi oleh sel telur, suhu inkubasi sel telur. Sekali lagi mendukung gagasan bahwa sistem GSD ini dapat mempertahankan beberapa termosensitivitas terkait jenis kelamin. Kemudian, next. Fenomena TSD ini pertama kali dilaporkan pada reptil, itu sekitar 47 tahun yang lalu. Kedua jenis kelamin ini diproduksi pada suhu antara yaitu ada pada MPT atau disebut juga male production temperature, suhu yang dapat mengubah dari gonad ini menjadi berkelamin jantan. Kemudian ada FPT atau female production temperature, yang ini suhu yang akan mempengaruhi agar gonad ini akan berkembang menjadi spesies dengan kelamin betina. Dan yang terakhir ada PVT atau pivotal temperature. Kemudian karena kerentanan yang kuat terhadap suhu ini, setiap embrio spesies dari TSD secara teoritis dianggap kompeten untuk berkembang sebagai jantan atau betina.
Namun mekanisme yang menentukan apakah individu akan berkembang sebagai jantan atau betina pada PVT itu belum dijelaskan. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi pertanyaan tentang apa yang mendasari perkembangan jantan atau betina pada PVT atau pivotal temperature pada penyu slider yaitu T. scripta elegans. Percobaan dirancang sederhana di mana dua gonad dari embrio yang diberikan dikeluarkan dari tubuh di awal periode termosensitif atau TSP dan dikultur secara terpisah pada PVT. Jika faktor genetik atau sistemik menentukan nasib seksual sebelum waktu ini, maka kedua gonad harus berbagi informasi yang sama, dan oleh karena itu akan berkembang secara selaras ketika dibiarkan dalam isolasi. Jika sebaliknya, dua gonad dari pasangan tidak selalu mengadopsi nasib seksual yang sama, kita dapat menyimpulkan bahwa jenis kelamin tidak ditentukan dalam kondisi ini oleh kecenderungan bersama, tetapi mungkin memerlukan sinyal sistemik untuk mengkoordinasikan nasib dari kedua gonad. Selanjutnya, yaitu metode yang pertama yaitu dari turtle egg-nya. Jadi telur penyu slider bertelinga merah sebanyak 500 telur itu diletakkan dalam periode 24 jam yang sama. Kemudian pada tahap 17 atau 26 dikeluarkan dari kulit telurnya dengan cepat dieuthanasia dan ditempatkan ke dalam fosfat buffer salin atau PBS untuk dipecah. Kemudian dilanjutkan dengan inkubasi dalam vermiculite lembab dalam inkubator yang dilembabkan pada suhu 26 derajat Celcius sebagai MPT atau male production temperatur. Kemudian ada suhu 31 derajat Celcius sebagai female production temperature atau FPT atau 29,2 derajat Celcius sebagai pivotal temperature-nya dengan adanya CO2. Melanjutkan untuk metode berikutnya, yaitu ada gonad culture. Telur dipilih secara acak untuk inkubasi pada PVT, yaitu ada pasangan gonad dari 30 embrio PVT, tahap 17 diberi label dengan nomor pengenal unik dan dibiarkan dalam cawan. Gonad dibedah dari mesonefros dan diletakkan di lubang tipis dibentuk strip gel agar, yaitu 1,5% agar dalam media L15 Leibovitz Gipko, ditempatkan dalam cawan kultur jaringan 35 mm. Setiap strip direndam dalam 0,3 ml media kultur yang terdiri dari 10% FBS yang dilucuti arang di Leibovitz dengan 50 gram per mili ampicillin dan 1,25 gram per mili fungizon. Satu atau kedua gonad yang diekspan dari 11 embrio ternyata berkembang infeksi jamur selama periode kultur tersebut. Oleh karena itu, 19 pasangan yang tersisa dikultur di PVT dalam CO2 ambien selama 8 hari. Dalam percobaan kecil kedua dengan ukuran sampel awal 8 embrio, satu gonad dari setiap pasangan dipindahkan ke FPT, yang lainnya digeser ke MPT, dan keduanya dikultur selama 8 hari. 7 dari pasangan ini selamat dari pada periode budidaya gonad ini, dan gonad dibasahi dengan 5 liter media setiap hari dan media kultur diganti setiap hari. Pada hari ke-8, gonad dikeluarkan dari sumur atau well-nya, dicuci dalam PBS dan difiksasi dalam paraformaldehida 4% semalaman pada suhu 4 derajat Celcius. Next. Kemudian ada metode selanjutnya yaitu in ovo temperature shift experiment, yaitu telur diinkubasi baik pada FPT atau MPT sampai mencapai tahap 17,
Telur-telur ini kemudian dipindahkan ke inkubator yang dipelihara di PVT sampai tahap 26. Pada titik ini, setiap embrio yang masih hidup dikelompokkan berdasarkan morfologi gonad. Kemudian uji binomial dua sisi digunakan untuk menentukan signifikansi dengan jumlah telur yang di pre-inkubasi di MPT atau FPT digunakan sebagai nomor percobaan dan dengan probabilitas yang diharapkan 0,5 untuk perkembangan jantan atau betina pada PVT. Karena satu-satunya sampel intersect yang diamati pada kelompok pre-inkubasi FPT, ini secara konservatif dianggap jantan untuk analisis statistik ini. Next. Kemudian dilanjutkan dengan metode imunositochemistry. Sampel gonad yang dikultur diinkubasi dengan antibodi primer yang menargetkan dari gen SOX9 dan katenin, dan kemudian dengan antitikus keledai terkonjugasi atau CY3 dan antitikus terkonjugasi Alexa Flour 647 antibodi sekunder kelinci dari in vitro gen. Kemudian inti diwarnai dengan Hoix 333420 dari in vitro gen. Kemudian sampel dicitrakan dalam bidang longitudinal dengan menggunakan mikroskop konfokal Meta LSM710 dan perangkat lunak Zen yang berafiliasi dari Carl Zeiss. Kemudian dilanjutkan metode berikutnya, yaitu ada kuantifikasi intensitas pewarnaan SOX9 dan analisis data. Jadi pewarnaan SOX9 ini dikuantifikasi dalam 40 gambar representatif dari setiap gonad yang dikultur menggunakan program cell profiler, dan untuk mengevaluasi hubungan antara pasangan gonad, koefisien korelasi person dihitung menggunakan software GMP10 dari SAS Institute, dan nilai 0,05 dianggap sebagai nilai yang signifikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Maulid ya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Untuk yang pertama, yaitu gambar pertama, yang direpresentasikan pada gambar 1A merupakan hasil dari gonad yang ada 30 embrio diinkubasi di PVT, lalu dikeluarkan pada tahap 17 untuk dikultur secara terpisah di PVT selama 8 hari. Selanjutnya, hasil dari seksual dievaluasi pada akhir periode kultur pada 19, lalu yang bertahan hidup akan di-immunostaining untuk dilihat SOX9 dan kateninnya. Untuk hasilnya, gonad yang mengadopsi nasib jantan, ekspresi inti SOX9 itu dipertahankan dan katenin akan diperkaya di korda testis meduler. Pada gonad yang mengadopsi nasib betina, ekspresi SOX9 akan diturunkan regulasinya dan katenin direduksi di medula dan diperkaya di korteks. Untuk gambar yang 1B merupakan ekspresi SOX9 yang kuat yang dideteksi pada sekitar sepertiga dari pasangan menunjukkan adanya nasib testis. Lalu ditunjukkan pada gambar E untuk pewarnaan dari SOX9-nya. Lalu untuk sepertiga lainnya menunjukkan sedikit atau tidak ada ekspresi dari SOX9 yang mengindikasikan adanya nasib ovarium, yaitu pada gambar D dan E. Dan sisanya menunjukkan tingkat yang menengah, yaitu intermediate, yaitu pada gambar C dan E. Dari kelompok pada intermediate ini, sebagian besar gonad hanya mengandung beberapa inti SOX9 yang positif atau pewarnaan sitoplasma yang lazim menunjukkan bahwa sebagian besar akan berkembang sebagai ovarium
dengan periode kultur yang lebih lama, meskipun pengayaan kortikal kataninnya belum terlihat dalam banyak kasus. Korelasi intensitas pewarnaan SOX9 antara pasangan gonad sangat signifikan. Sinkronisasi antara pasangan gonad menunjukkan bahwa lintasan diferensiasi seksual ditentukan oleh sinyal yang diturunkan dari embrio sebelum tahap ke-17 atau dapat ditentukan oleh kecenderungan genetik yang bersama. Berikutnya yaitu hasil dengan percobaan yang kedua, yaitu dilakukan secara paralel di kultur pada PVT, lalu 8 embrio diinkubasi hingga tahap 17 dan gonad dibagi menjadi dua, yaitu diletakkan pada dua cawan kultur, salah satunya di kultur di suhu MPT dan lainnya di kultur pada suhu FPT, yaitu ditunjukkan dengan gambar 2A. Yang sebelumnya, studi penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa gonad yang biasanya diisolasi dari embrio yaitu tahap 16,5 pada MPT maupun FPT dan di kultur pada suhu yang berlawanan akan mengalami pembalikan jenis kelamin, mirip dengan bagian gonad yang digeser pada tahap ke-17. Lalu pada gambar ini, gonad yang bergeser dari PVT ke MPT akan berkembang sebagai testis, sedangkan gonad yang bergeser ke FPT akan berkembang sebagai ovarium. Namun berlawanan dengan harapan, dalam 5 dari 7 pasangan yang bertahan, yaitu gonad yang digeser pada MPT, menunjukkan ekspresi SOX9 yang tinggi, yaitu sesuai yang ditunjukkan pada huruf B. Namun untuk yang gambar B yang ada titik atas, menunjukkan bahwa tingkat SOX9 menengah hingga rendah, yaitu diamati pada gonad yang bergeser ke FPT. Pada dua pasangan lainnya, gonad yang bergeser ke FPT menunjukkan katenin kortikal yang tinggi dan tidak ada ekspresi SOX9, yaitu pada gambar C, dan pewarnaan SOX9 yang sangat lemah diamati pada pasangan di MPT yang ditunjukkan pada gambar 2C yang ada titik atas. Meskipun ukuran dari sampel yang dilakukan adalah kecil, penelitian ini mengusulkan bahwa kelompok pertama itu cenderung ke arah nasib laki-laki atau jantan, dan kelompok kedua ke arah betina. Interpretasi ini dapat menjelaskan betapa sulitnya untuk menggeser gonad dari kelompok pertama ke nasib perempuan dan gonad dari kelompok kedua ke nasib laki-laki. Pada penelitian ini memperkirakan bahwa durasi kultur yang mungkin lebih lama akan menghasilkan pembalikan jenis kelamin yang penuh, seperti yang diamati sebelumnya pada pergeseran gonad dari FPT ke MPT atau MPT ke FPT, dan di kultur hingga 20 hari. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yaitu untuk menentukan apakah lintasan seksual yang terbentuk sebelum tahap ke-17 itu stabil tanpa adanya sinyal suhu yang berkelanjutan. Dengan cara menginkubasi 50 telur di MPT maupun FPT hingga tahap ke-17, lalu kemudian dipindahkan ke PVT sampai sesaat sebelum menetas, yaitu tahap ke-26. Karena PVT sama-sama permisif dan tidak bias terhadap perkembangan jantan maupun betina, penelitian ini memperkirakan bahwa jika nasib seksual ditentukan secara stabil oleh pengaruh lingkungan sebelum tahap 17, inkubasi awal pada suhu ekstrim akan menentukan jenis kelamin embrio. Dalam hal ini, penelitian ini berharap embrio MPT ke PVT dan FPT ke PVT masing-masing akan berkembang sebagai jantan dan betina. Lalu pada tabel ini menunjukkan bahwa
sebagian besar embrio berkembang sesuai dengan suhu prainkubasi setelah dipindahkan ke PVT pada tahap ke-17. Di antara embrio yang masih hidup, yaitu yang diinkubasi di FPT sebelum tahap 17, sebagian besar menunjukkan 72% hasilnya yaitu tetap betina. Namun untuk 17%-nya jenis kelamin dibalik menjadi laki-laki atau jantan, dan 10%-nya tidak dapat dibedakan sebagai laki-laki maupun perempuan, yaitu intersex. Namun untuk telur yang diinkubasi di MPT selama stadium 17, semuanya berkembang sebagai jantan, yaitu ditunjukkan dengan nilai 100% tanpa pembalikan jenis kelamin tunggal. Data ini menunjukkan bahwa setelah bias seksual berbasis suhu awal, pengacakan nasib seksual tidak akan terjadi, bahkan ketika pengaruh suhu dilepaskan pada tahap 17. Berikutnya, hasil dari diskusi dari penelitian ini menyatakan bahwa PVT itu sama-sama permisif untuk perkembangan pria dan wanita. Pengaruh genetik kemungkinan juga menentukan jenis kelamin dalam kondisi ini. Gonad yang berpasangan yang dikultur dalam isolasi di PVT mengadopsi nasib seksual yang sama mendukung keberadaan mekanisme genetik yang samar yang beroperasi di PVT. Selanjutnya, percobaan di mana satu gonad embrio PVT yang dipindahkan ke FPT, yang lainnya juga dipindahkan ke MPT, menunjukkan kecenderungan seksual yang dimiliki oleh kedua gonad yang berpasangan. Hasil ini mendukung bias inheren yang bekerja pada embrio sebelum tahap ke-17. Kecenderungan seksual yang dimiliki oleh dua gonad dari pasangan ini bersifat genetik. Hal ini juga dikaitkan dengan sinyal lingkungan yang tidak terkait dengan suhu, seperti faktor yang diendapkan secara maternal, itu dalam kuning telur, atau variasi stokastik dalam sinyal neuronal, atau yang diturunkan dari embrio lainnya, di mana dua gonad yang baru lahir sama-sama dapat terpapar sebelum didiseksi. Lalu percobaan pergeseran suhu prainkubasi di bawah pengaruh sinyal termal, polarisasi yang kuat yaitu di MPT maupun FPT sebelum beralih ke PVT menunjukkan adanya perbaikan lintasan seksual dari beberapa kasus. Eksperimen ini menunjukkan bahwa lintasan seksual awal, yaitu sebelum tahapan ke-17 yang ditetapkan oleh suhu, sebagian besar stabil terhadap pengacakan di PVT. Bahkan ketika suhu masih terbuka dan nasib seksual masih bersifat plastis. Sesuai dengan studi pergeseran suhu awal dengan spesies deskripta, eksperimen ini juga menunjukkan perbedaan antara program dari jantan maupun betina. Efek penentuan jenis kelamin dari suhu selama periode sensitif primer, yaitu pada tahap ke-16 sampai ke-22 dari penyu, memiliki efek yang dominan yang berasal dari paparan sebelum atau setelah periode ini. Fakta bahwa kedua nasib seksual yang diinduksi dari suhu ditetapkan pada MPT dan FPT sebelum tahap ke-17, yaitu dengan sebagian besar stabil di PVT. Hal ini mendukung bahwa bias apapun yang ditetapkan sebelum tahap ke-17 dapat dipertahankan secara independen dari pengaruh termal. Prainkubasi di MPT sebelum tahap ke-17 sudah cukup untuk mengkanalisasi jalur jantan ketika telur dipindahkan ke PVT. Tetapi untuk seperempat embrio yang diprainkubasi di FPT tidak mempertahankan nasib betina, melainkan berkembang menjadi jantan atau intersex. Hal ini menunjukkan harusnya ada eksperimen tambahan, yaitu kalibrasi ulang PVT dengan ukuran sampel yang lebih besar di bawah kondisi laboratorium yang akan diperlukan untuk menarik kesimpulan yang signifikan tentang stabilitas relatif dari program betina maupun jantan. Selanjutnya, mekanisme genetik samar yang beroperasi pada spesies SD
yaitu jika faktor genetik memang menentukan jenis kelamin di PVT, kemungkinan akan memiliki efek yang lebih lemah daripada yang dominan. Seperti contohnya terkait dosis dari DMRT, contohnya pada burung, menjadi penentu hadirnya dalam sistem GSD, karena dapat dengan mudah diganti oleh suhu. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa gonad embrio yang diinkubasi di PVT menunjukkan tanda-tanda pertama, yaitu diferensiasi morfologis yang lebih lambat daripada embrio yang diinkubasi di MPT atau FPT yang sesuai dengan tahap. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pengaruh suhu yang mendorong, program transkripsi khusus jenis kelamin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terwujud. Kita dapat menganggap bahwa jenis kelamin sebagai sifat ambang di mana sinyal yang mempromosikan jantan maupun betina harus mencapai tingkat tertentu untuk mempengaruhi sistem menuju salah satu dari dua hasil dikotomis, yaitu jantan maupun betina. Hanya sedikit kecenderungan genetik yang mendukung program jantan dan betina yang mungkin cukup untuk menentukan jenis kelamin tanpa adanya sinyal suhu yang kuat. Predisposisi ini berpotensi poligenik yang terdiri dari varian genetik di banyak lokus yang secara kolektif menentukan apakah sinyal jantan maupun betina itu memenuhi ambang batas yang diperlukan. Contohnya sudah ada bukti bahwa mekanisme seperti itu terjadi pada spesies ikan zebra. Selanjutnya ada kemungkinan lain bahwa spesies TSD itu menyimpan kromosom seks yang samar dan tidak berdiferensiasi yang membawa regulator dominan atau dapat dikaitkan dengan dosis. Sementara analisis kariotip belum dapat membedakan dari kromosom seks spesies T. scripta. Banyak reptil yang dengan sistem GSD memiliki kromosom seks homomorfik atau mikro yang tidak dapat dibedakan dengan mudah dengan metode standar. Jika heterogamet samar memang ada pada spesies TSD, mungkin spesies TSD berpotensi mengandung banyak individu seperti ada genotip seksual, contohnya ZZ atau ZW, yang akan tidak sesuai dengan fenotip seksualnya, ovarium atau testis. Jika individu seperti itu mengalami penurunan kebugaran yang signifikan seperti yang terjadi pada mamalia, di mana individu yang jenis kelaminnya sama akan mendapati mandul. Bisa dianggap bahwa spesies tersebut akan berevolusi dari sensitivitas suhu menuju mekanisme GSD. Selanjutnya ada waktu penentuan jenis kelamin. Penelitian ini menunjukkan bahwa nasib seksual dikoordinasikan antara dua gonad embrio PVT dengan berbagi informasi genetik daripada adanya sinyal stokastik atau sistemik yang bertindak selama bagian akhir periode bipotensial, yaitu periode dari perkembangan gonad. Selain itu, studi pergeseran suhu menunjukkan bahwa lintasan seksual itu diatur dan dapat dipertahankan secara independen baik sebelum maupun sebelum akhir dari TSP. Beberapa hari sebelum timbulnya diferensiasi morfologis menjadi testis atau ovarium. Nasib laki-laki mungkin lebih kuat disalurkan pada tahap ke-17 di MPT daripada nasib perempuan pada tahap yang sama, yaitu di FPT. Namun dalam kedua kasus, lintasan seksual yang terbentuk sebelum tahap ke-17 biasanya berlanjut setelahnya, yaitu kecuali gonad dipindahkan ke suhu yang ekstrim. Lalu kita balik ke gambar yang kedua tadi, bahwa menunjukkan bahwa kasus di mana dua gonad dari embrio yang diinkubasi di PVT lalu diinkubasi pada dua suhu yang berbeda setelah tahap ke-17 menunjukkan tanda-tanda kecenderungan yang tersisa terhadap nasib tunggal, yaitu setidaknya untuk minggu pertama dari periode kultur. Sejumlah gen penentu jenis kelamin kandidat telah terbukti diekspresikan secara berbeda pada MPT maupun FPT, yaitu tahap
tetapi sejauh mana perbedaan ini mencerminkan penentuan jenis kelamin atau pembentukan lintasan diferensiasi seksual itu sulit untuk dievaluasi. Mengingat kemudahan embrio yang dapat dibalik jenis kelaminnya sampai akhir dari tahap TSP. Lalu, studi yang sedang berlangsung selanjutnya akan menggunakan analisis, yaitu dengan RNA sequencing, untuk memeriksa sepenuhnya dari perbedaan antara program transkripsi jantan maupun betina saat mereka beroperasi di inkubasi MPT, FPT, maupun PVT selama TSP. Selain itu, penyelidikan keragaman genom akan dilakukan pada T-Scripta untuk mengidentifikasi daerah potensial yang terlibat dalam menghasilkan bias seksual tanpa adanya pengaruh termal yang kuat. Jadi di sini akan ditambahkan beberapa sumber daya genomik yang akan dilakukan di beberapa spesies TSD secara substansial untuk membantu dalam memahami TSD pada tingkat mekanistik dan evolusioner. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita akan melanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih.